Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Peperangan Muslim versus Yahudi merupakan salah satu tanda akhir zaman Asratus Sa'ah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Namun peperangan tersebut merupakan sesuatu yang sulit terbayangkan selama belasan abad. Pasalnya, entitas Yahudi bukanlah sebuah kekuatan politik dan militer. Namun semua itu kemudian menjadi nyata dengan berdirinya Israel pada pertengahan abad ke-20. Sejak itu, peperangan Muslim dan Yahudi berkobar. Bahkan Timur Tengah terus membara sampai detik ini. 14 abad lalu, Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan bahwa peperangan itu akan terjadi dan akan membuat batu maupun pepohonan ikut bicara. Namun ada satu pohon yang tetap diam. Pohon itu bernama Gharqad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Mereka diserang kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu maupun tumbuhan akan berkata, 'Wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi. Kemari dan bunuhlah dia, kecuali pohon Gharqad, sebab pohon Gharqad adalah pohon orang Yahudi.'" Hadis riwayat Muslim. Hadis dengan konten senada juga tertulis dalam berbagai kitab hadis terkemuka yang berasal dari berbagai riwayat. Ada yang meriwayatkan bahwa yang berbicara adalah batu, seperti tertulis dalam hadis riwayat Bukhari berikut ini. Abu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Bangsa Yahudi nanti akan berperang melawan kalian dan kalian akan mengalahkan mereka, sampai batu pun akan berkata, 'Wahai muslim, di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah dia.'" Lantas, pohon apakah Gharqad itu? Umumnya orang merujuk pada dua tanaman berduri yang hidup di padang pasir. Ada yang menyebut Gharqad adalah tanaman dalam bahasa Arab disebut Ausaj. Para ilmuwan menyebut spesies ini sebagai Lycium sawi. Pohon ini kerap pula disebut dengan istilah boxthorn. Menurut laman milik The Hebrew University di Jerusalem, istilah lainnya adalah Lycium arabicum bois atau Arabian boxthorn. Tanaman ini masuk kategori semak belukar yang tingginya 1 hingga 4 meter. Namun sumber lain menyebut Gharqad adalah Nitraria retusa. Bentuk kedua pohon ini mirip, begitupun dengan tingginya. Namun Lycium sawi dan Nitraria retusa sebenarnya sangat berbeda dari sisi klasifikasi tumbuhan, sejak ordo, famili hingga genus. Lihat Gharqad pohon Yahudi bernama belakang Arab. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beberapa kali menanam pohon yang kemudian ramai diberitakan sebagai pohon Gharqad, antara lain penanaman pohon pada Februari 1999 lalu. Selain itu, penanaman pohon dilakukan di tempat lainnya di beberapa permukiman di wilayah pendudukan Israel yang disponsori Jewish National Fund atau JNF. Langkah Netanyahu menanam pohon yang diduga Gharqad itu menuai banyak perbincangan hingga hari ini. Namun Israel memang gencar melakukan penghijauan di sana. Bahkan upaya penanaman pohon itu telah dilakukan sebelum berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Jewish National Fund atau JNF merupakan salah satu organisasi yang gencar melakukan penanaman itu. JNF atau Keren Kayemet Le-Israel atau KKL didirikan pada Kongres Zionis kelima di Basel tahun 1901 lalu. Sejak didirikan, JNF atau KKL gencar membeli tanah saat wilayah Palestina masih berada di bawah khilafah Turki Utsmani. Pada tahun 1935 lalu, misalnya JNF mengklaim menanam 1,7 juta pohon di kawasan seluas 7 km persegi di tanah Palestina. Kini, apa yang disampaikan Nabi pada 14 abad silam telah menjadi nyata. Muslim telah berperang dengan Yahudi. Zaman sedang menunggu terwujudnya pertanda lainnya, yaitu ketika batu dan pohon berbicara dan mengatakan, "Wahai muslim, wahai hamba Allah,
di belakangku ada orang Yahudi, kemari dan bunuhlah dia, serta diamnya pohon gorkot. Lantas, sudah berapa banyak pohon gorkot yang ditanam di Israel? Sampai saat ini tidak ada data pasti. Bahkan data-data tentang pohon ini terkesan menghilang dari situs-situs di Israel, termasuk situs milik JNF. Situs organisasi ini mengklaim hanya menanam zaitun, pinus, dan akasia. Hingga tahun 2007, organisasi yang menggalang dana untuk menanam pohon dengan harga $18 Amerika Serikat per pohon ini mengklaim telah menanam lebih dari 240 juta pohon. Jumlah pohon yang ditanam JNF hampir sama dengan jumlah penduduk Indonesia. Dalam website Jewish National Fund menjelaskan bahwa kaum Yahudi telah melakukan proyek internasional Gorkot. Proyek tersebut yakni melakukan penanaman pohon Gorkot di tanah Palestina. Dan hingga saat ini sudah ada sekitar 220 juta pohon yang sudah tertanam. Adapun ciri-ciri pohon Gorkot adalah 1. Daunnya berduri. 2. Akarnya juga berduri dan berbulu. 3. Tinggi pohon mencapai 1 hingga 2 meter. 4. Daun berbentuk seperti sendok kecil berwarna hijau dan setiap 3 daun biasanya memiliki duri. 5. Bunganya berwarna putih kebiruan. 6. Memiliki buah berwarna merah dengan ukuran seperti biji buah hims. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa peperangan Muslim dan Yahudi merupakan tanda akhir zaman. Meski peperangan tersebut sulit terbayangkan selama belasan abad, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan saat peperangan itu terjadi, maka akan membuat batu dan pepohonan ikut berbicara. Tetapi ada satu pohon yang tetap diam yang bernama Gorkot. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bangsa Yahudi nanti akan berperang melawan kalian, dan kalian akan mengalahkan mereka, sampai batu pun akan berkata, wahai Muslim, di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah dia. Hadis riwayat Bukhari. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyebutkan bahwa dirinya beberapa kali menanam pohon hingga ramai diberitakan sebagai pohon Gorkot pada Februari 1999 lalu. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.